Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini menjadi hari yang spesial. Kita biasanya kalau di podcast itu kedatangan dari beberapa tempat tinggalnya, dari beberapa narasumber yang datang ke ruang tamu RRI. Ini namanya ruang tamu RRI. Nah, sekarang kita kedatangan dari negeri atau negara tetangga. Tetangganya Thailand. Thailand. Oh, kita tetangga Iya kan, Thailand. tetangganya Thailand. Nah. Kalau di sini kan masih ada sebagian yang masih satu pulau dengan Borneo kan. Iya. Nah, jadi saudara bukan tetangga lagi. Iya. Apa kabar untuk Aisyah dan juga Syafia? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Ini langsung dari Malaysia ke sini. Iya. Langsung datang ke sini hari Enggak ini. lah. Enggak lah. Kita mau introduce ya, mereka ini berdua kebetulan datang ke Malang itu untuk kegiatan sosial. Iya. Di Malaysia nggak ada. Ada. Tapi kami kan mau datang ke Malang nih spesial gitu. Oh, gitu. Mau bikin kegiatan sosial untuk Malang aja gitu. Untuk Malang aja. Iya, untuk Malang. Proyeknya seperti apa? Nah, proyek kami itu banyak. Kan kami ini lagi magang untuk prodi kerja sosial. Jadi intervensinya ada 3 tahap. Oke. Mikro, mezo, sama makro. Kalau untuk mikro, kami lakukan studi kasus. Oke. Karena kami di sini ditempatkan di UPT RSBN, Rehabilitasi Sosial Bina Netra Oke. di Malang. Di Oke. Malang. Berarti mereka ketemu dengan ini ya, teman-teman tunanetra gitu ya. Ya. Oke. Jadi di mikro itu kami bikin studi kasus. Aha. Nah, di mezo mungkin Mbak Safia mau share Aha. di Batu itu. Manggilnya Mbak ya? Kalau di Malaysia manggilnya Iya. apa? Kakak. Kakak. Oh gitu. Kalau Gitu. di sini kakak itu untuk di mall. Mau kemana kak? Mau pakai apa gitu? gitu. Gimana Japi? Kalau mezo itu kami pergi ke Batu. Oke. Batu tuh tempat anak-anak ya. UPT Anak-anak. PPSPN. Oke. Untuk anak-anak yang apa ini Japi? Itu anak-anak yang anak yatim, Oke. yang Petirahan yang anak. tinggal itu semua. di Gimana situ. perasaan kalian lihat mereka Oh, pertama kali? Kalau macam saya kan memang suka budak-budak kan, kanak-kanak anak-anak, itu. So, bila jumpa tu rasa seronok sebab mereka teruja berjumpa kita kan, gitu. Seronok itu bahasa, kadang kita ngerti bahasa seronok, tapi bahasa aslinya gimana? Oh, seronok tu macam seru. Senang, rasa gitu. Inilah perbedaan kata-kata ya, biasanya di Iya. Malaysia dan juga Indonesia. Kalau seronok itu tampilannya seronok. Oh. Gitu. Tapi bukan seru artinya. Oh, iya. Artinya nanti disensor aja ya artinya. Tapi kita ngomongin tempat tinggal kalian ini kan di teman-teman tunanetra tuh ya, barengan. Secara mereka ini kan ya bisa dikatakan sebagai bagian manusia yang dianugerahi Tuhan dengan kekurangan sedikit tapi kelebihannya banyak banget. Ada cerita apa sih di sana sebenarnya? Saya sendiri belum pernah ke sana. Wah, Maksudnya ceritanya- tinggal di sana ya, tapi kalian jauh dari Malaysia datang ke sini loh. Lihat apa Aisyah? Nah, kalau macam klien di sana itu latar belakangnya pelbagai, berbeda. Ada yang itu kan mereka mantan awas. Oke. Ada yang netra sejak lahir. Tapi kisah-kisah mereka itu yang bikin kami touching. Apa itu yang paling Yang kalian paling rasakan? ya banyak. Contohnya? Antaranya yang paling ketara yang paling saya ingat ini ada yang accident. Oke. Netra akibat accident. Setelah netra mereka itu makin kurang sokongan sosialnya. Oke. Nah, jadi mereka makin down. Terus mereka masuk ke UPT RSBN. Itu kami bikin intervensi, kami bikin support and everything. Jadi mereka bangkit. Oke. Namun ada juga yang keluarganya support. Oke. Jadi bila kami ke RSBN ini, kami magang di sini, kami dapat lihat bahawa pentingnya social support untuk community ini. Dan kami belajar untuk lebih bersyukur, menghargai hidup. Kan hidup ini penuh dengan arti yang kita perlu syukuri gitu. Oke. Kalau Sofia lihatnya apa? Pernah nggak cerita mereka itu menyentuh hati kamu? Iya. Kalau kebanyakan di situ kan orangnya baru sejak macam tadi Aisyah bagi tahu kan, netra macam dia bisa lihat, tetapi jadi ke insiden tu tak bisa lihat. Jadi di situ kebanyakan dibuang keluarga, enggak diterima kan gitu. Ada yang sampai seperti itu? Iya, ada kalau gitu. Jadi disebabkan itu ialah satu kesebabkan tu terjadinya benda itu. Jadi itu membuatkan macam Aisyah cakap tadi, support sosial tu sangat penting. Kerana kalau enggak ada itu nanti kita bisa mundurkan diri kan. Jadi nanti akan teruk
dari segi emosi dan sebagainya Iya, itu. pengalaman kalian ini kan ada waktunya, hanya 2 bulan ya. Ya. Dari 2 bulan itu yang paling membuat kalian tuh nggak bisa ngelupain, atau bahkan mungkin dari teman-teman kita yang di sana itu mereka malah pengen ikut kalian ke Malaysia gitu. Ada sosok siapa di sana yang paling kalian? Tanya sama Safia. Kenapa kalau Safia? Ada rahasia. Kenapa? Nah, Iya Safia. Ada apa Safia? Jangan nih. Gosip. Ya. Gosip Gosip, semua. gosip, Ya. gosip. Yang paling mengena apa Safia? Apa? Apa dari sana? Kalau dari sana ya, Heeh. dari Malaysia. Bukan dari Malaysia. Oh, dari ya, sini. RSPN. Iya, yang paling mengena apa? Kalau itu kan kita bisa jumpa orang lain kan. Iya. Jadi dari situ kita agak Satu orang yang membuat kamu ini bahkan sampai tuh Oh, udah gitu. dikode dia. mungkin nih kan di tempat situ kan kebanyakan kalau bisa bahasa Indonesia tu saya bisa. Ya, Tapi kalau nggak bisa bahasa Indonesia tu kan semua cakap bahasa Jawa kan. oke, Saya nggak bisa, saya faham dikit-dikit aja Oke. gitu. betul. Jadi saya ada teman seorang untuk menemani saya setiap kali saya mau assessment dan sebagainya itu. Ya, Nanti dia akan teman untuk jadi translation. oke. Nah, gitu. Hahaha. Jadi ada yang sampai kena di hati gitu. mungkin kita nggak tahu kan. Iya, kayaknya Aisyah menyebut sesuatu Aisyah. Aduh Aisyah nih. Ya saya Enggak gosip lah ini. Enggak, Kayaknya enggak, iya, enggak, ya. ya. Kita Dari ekspresi terbuka. wajahnya langsung Humairah gitu ya. Oh, merah. Berbibir merah ya. merah. Kemerah-merahan bibirnya. Tapi gitu. Apa ya? Apa gitu? Ada yang tertinggal kayaknya di sana nih. Hadinya tertinggal ya Safia di sana ya? Ya nanti saya cari jalan. Kalau tertinggal kan nggak dicari, berarti harus kembali lagi. Harus kita kejar Aisyah ya. Tadi di belakang kita udah sepakat. Ya. Oh, patut. Iya. Bayarnya berapa nih? Nah, makin merah nih wajah nih. Kenapa Makin nih? merah wajahnya. Kenapa memangnya? Ya saya masih penasaran soalnya. Ada sesuatu yang membuat kamu di sana itu ya istilahnya adalah jatuh hati lah. Tadi saya seru aja. Oh enggak. Ya, seru. Dari wajah kelihatan berbeda sekali. Ya kan kita jumpa orang yang baru. Betul. Jadi bila orang baru tuh selalu bersama kita kan, Oke. jadinya itu sentiasa bersama gitu. Ya. Sering Ya. video call dia ya? Oh, enggak. Atau sering WhatsApp gitu? Tanya Gapar itu bisa. Oh, Biasa sering itu. ya, sering Iya ya. sering gitu. Dia pernah ngucapin selamat makan gitu? Ya makannya sama-sama. Oh, makan Ya. sama-sama. Biasanya kan kode sendiri ya, Aisyah ya. Waktu kalian mendapatkan ini nih, tugas khusus gitu ya. Saya menyampaikannya tugas khusus. Apa yang kalian rasakan ketika, saya langsung harus datang nih ke teman-teman yang tunanetra. Kan mereka memiliki psikologi yang berbeda ya. Psikologi yang berbeda. Kalian apa yang kalian siapkan dulu? Ini negara baru, negara yang berbeda dengan negara kalian gitu. Apa yang kalian siapkan Aisyah? Kalau awalnya saya itu agak khawatir karena kalau saya nggak pernah dapat exposure Oke. untuk bekerja dengan golongan netra Oke. di Malaysia. Terus kan kami dapat tahu nanti kami akan magang di Indonesia. Terus kami akan magang sama kliennya nanti orang netra. Oke. Bahasanya beda, Pasti. budayanya beda. Aha. Ada yang dari Madura, ada Iya, yang iya, dari iya. ini Jawa. Ini beda-beda semuanya. Jadi awalnya ada sedikit khawatir. Oke. Terus kami bikin persiapan. Kalau saya coba Google bahasa Jawa nih Oh, gimana oke, ini oke, ya, oke, ngomongnya. Terus budayanya apa yang beda. Aha. Tapi setelah kami sampai di sini, nah persepsi saya berbeda, berubah Oke. lagi. Setelah adaptasi semuanya lagi berubah, berbeda. Baik. Mereka itu jauh lebih baik daripada apa yang sebenarnya kita sangkakan. Oke. Dalam pikiran kalian ketika langsung datang ke Indonesia, kalian memandang Indonesia sebagai negara apa sih? Nah, itu Nah, soalannya itu. itu kok gitu sekali, Cang, bahaya Enggak, itu. artinya begini, ini saya ke Indonesia, berarti saya harus mempersiapkan ini begitu. Kali aja mungkin dari kalian berdua ini, waduh, saya ke Indonesia nih, saya harus mempersiapkan belajar ini, belajar itu gitu. Atau ke negara yang memang kalian selain ke Indonesia kemana aja? Tapi sebelum ini memang saya Ya, pernah kami berdua pernah ke Indonesia. Iya, sebelum ke Indonesia berarti kan, sebelum ke Indonesia pertama kali kalian ke Indonesia pada waktu pendidikan kan? Atau sebelumnya? Sebelumnya pernah beberapa Usia kali ke berapa? Indonesia. Usia berapa ke Indonesia? Ya 18, Saya last 20. tahun 2018. 2015 Iya, sebelum datang COVID. sini. Iya, sebelum oke. COVID. Wisata. Ya, wisata di sini. Di mana waktu itu? Waktu itu nih naik kereta. Kereta. Iya, Aha. naik kereta. Nih jalan-jalan di Malang, Aha. di Jogja, di Surabaya Oh gitu gitu. semua. Iya. Yang bedain apa dengan Malaysia? Dengan Negeri Sembilan kan ya? Iya. Apa yang bedain?
Di situ ada ketua RT nggak? Apa-apa? Ketua kampung. Oh, ketua RT. kampung. Oh, ada. Oh ya, namanya mesti apa ada. namanya? Ketua kampung. Ketua kampung. Ketua kampung. Oh, ketua kampung. Iya. Oh, iya. Kalau di sini ketua RT. RT. Itu gimana perbedaannya? Kan harus beradaptasi juga kan? Karena wisata kan waktu itu ya. Iya, wisata. Devi, ya. Waktu beradaptasi, apalagi dengan teman-teman yang sangat spesial ini. Kalau saya mula-mulanya macam Aisyah cakap, kami tak pernah ada hubungan dengan netra kan. Jadi sebelum datang sini saya buat persiapan untuk inilah macam mana kita mengenal, macam mana kita harus komunikasi, gimana kalau mau pegang dia, cara membantu dan sebagainya gitu. Jadi sebelum tu saya belajar dululah. Itu tengok semuanya dan datang ke sini. Begitu melihat kalau perbedaan dengan Malaysia, teman-teman yang sama, apakah di sana juga ada yang seperti di UPT? Di sana ada juga. Hmm. Tapi kalau di sana dia datang dan pergi gitu, macam datang dan balik. PP gitu. Berarti tidak ini ya, tidak Tak tinggal di tinggal, situ. ya. Iya, enggak. Berapa orang yang kalian ketahui di sana? Yang 30 lebih? ramai, lebih ramai. Lebih ramai. Lebih ramai. Sebab kita PP, jadi nggak perlu tinggal di sana. Jadi yang mau datang bisa ambil kelas. Kan kelasnya pelbagai. Ada kelas bahasa, kelas teknologi. Kalau yang di sana diajarkan apa aja waktu kalian melihat? Apakah ada sesuatu yang baru yang sama seperti teman-teman yang lain begitu, yang bisa melihat lalu juga bisa lari-lari? Apakah sama? Karena kebiasaan di sini itu kan diajarin pijat saja kan. Kalau tunanetra lihatnya seperti apa? Tapi bagi saya walaupun mereka enggak dapat lihat ke apa kan, tapi mereka punya macam insting gitu ya. Insting, mereka punya cara, mereka punya itu lebih bagus daripada yang lain gitu. Iya betul. Kadang indera, salah satu indera kita nggak ada, yang lain malah di ini kan ya, lebih sensitif lagi ya. Betul. Oke. Ada yang menarik nggak di sana yang bisa kalian ceritakan nanti di Malaysia? Apa yang membuat kalian itu kangen lah dengan nuansa di sini? Kangen di sini. Iya dong. Di sini di Malang seperti apa? Kalau kami kan dari Malaysia kan. Yoi. Bila mereka tahu itu mereka lagi seru. Jadi mau excited. tanya excited, mau tanya-tanya. Jadi kami mau pulang nih kan. Jadi mereka janganlah pulang. Ya, jadi benda itu lagi ada yang menangis gitu. Oke. Kalau macam saya kan jaga netra lelaki. Cowok. Cowok kan. Jaga saya lelaki saya ya? yang lelaki saya jaga. Jaga apa aja? Iya, kalau mendampingi mereka mendampingi, gitu. Tapi kalau untuk urusan mandi, cuci enggak, baju itu sendirian gitu ya? tuh. Oh, sendirian ya. Iya. Maksudnya mandi, cuci Kalau baju kan. ada acara apa-apa itu saya lah mendampinginya itu. Tugas kalian lebih tertuju pada apa, Aisyah? Tugas kalian? Okey, kalau kami di PT itu yang utamanya bikin studi kasus. Seterusnya kami ada mendampingi klien, membimbing klien ketika di kelas, kelas-kelas ADL, Activity Daily Living, orientasi mobilitas, pijat, refleksi, Braille. Terus kalau ada acara-acara itu kan seperti kemerdekaan itu hari. Ya kan ada lomba, banyak sekali lomba di sini ya waktu kemerdekaan. Macam-macam itu. Belut tuh, Tangkap belut. Joget belon, makan Kalau kerupuk. di Malaysia juga sama, hari kemerdekaan? Enggak ada. Kami enggak ada banyak lomba. Ya, lomba itu enggak ada. Oh, hari kemerdekaan enggak ada lomba? Selalunya pameran aja. Pameran, perarakan, sambutan gitu. Ini kan mungkin juga memberikan informasi bagi kan orang Indonesia di sana, bukan hanya yang bekerja di sana, tapi juga pendidikan di sana kan. Nah, kalau di Malaysia perayaan hari kemerdekaannya itu diisi dengan pameran saja. Iya. Pameran perarakan kayak seperti karnival gitu. Oh, karnival aja. Seperti di Brazil begitu? Brazil ya, seperti gitu. Brazil. Jadi satu jalan, betul. pawai. Gitu. Oke, istilahnya pawai, karnaval gitu ya. Karnival yang kayak di Malang itu hari. Lihat juga? Saya pergi. Oh iya, apa yang dilihat? Son-sonan. Apa tuh? Jadi son-son yang besar gitu. Ya ada kan ada bebarisan orang beratur ini tentara lagi. Betul. Jadi mereka mengcosplay sesuatu gitu ya. Betul. Menari. Adain di sana dong. Masa nggak boleh? Ada di sana. Kan Pak Perdana Menterinya orang baik. Informasinya. Iya. Orang baik. Iya, orang baik kan. Nah, itu makanya adain di sana dong. Kan banyak berkawan dekat dengan orang Indonesia. Bisa nanti kami rencana.
Kan harus ada sesuatu yang dibawa dari sini terus disampaikan ke sana kan. Kira-kira apa yang mau diterapkan di sana nanti? Ketika kalian melihat yang ada penangan secara sistem sosial di Indonesia seperti apa? Apa yang kalian akan terapkan di Malaysia? Mungkin kalau macam tadi kan hari kemerdekaan itu mereka buat lomba-lomba gitu kan. Iya. Bagi saya kalau lomba-lomba itu kan lebih mengeratkan silaturahim gitu. Betul. Macam kalau di Malaysia kan ada India, China, Iya, Melayu, betul, banyak, betul, betul. banyak bangsa. Banyak. Jadi kalau kita buat begitu kan lebih erat gitu. Iya, betul. Jadi sebab memang perarakan itu semua kan memang setiap tahun itu memang begitu. Oke. Jadi mungkin boleh buat perbezaan sedikit, ada acara itu semua gitu. Setahu saya dan seingat saya kalau di Malaysia itu perayaan hari agama itu kan selalu dirayakan. Kalau misalkan dari perayaan untuk teman-teman yang dari India, mereka ada perayaan Jiva, ada perayaan apa gitu. Kalau di sini kan tidak terlalu banyak ya orang-orang yang dari India atau apa gitu. Tapi mereka mau berbaur. Sementara di Malaysia gambaran aslinya seperti apa? Dari segi apa budaya Dari bangsa segi budaya gitu. bangsa, penyatuannya itu seperti apa? Oh, kami kan di Malaysia ini pelbagai bangsa. Yep. So, kayak yang Safia bilang tadi kan ada Cina, Iya, India, betul. orang asli, Iya. Kadazan Dusun, Iban semuanya. Orang asli maksudnya Melayu gitu ya? Orang asli bukan. Oh, bukan. Memang Orang apa ya, kalau di sini kayak orang Papua gitu ya. Oh, orang Papua. Oke. Gitu. Jadi pelbagai bangsa itu walaupun berbeda, tapi kami semua bersatu. Oke. Kayak dari kami pun teman-teman ini dari Malaysia ada 6 orang. Ada 6 orang? Satu daripada India. Oke. Nah, India. Jadi waktu kami di RSPN, semua kok bertanya, "Oh, temanmu dari India, bukan dari Malaysia ya?" Bukan. Oh, iya, dari Malaysia iya, juga. Betul. Cuma sudah lama Tapi menetap di nampak Malaysia. kan? Iya. Yang maksudnya dari India itu nampak sekali orang India. Jadi kelihatan orang India. Kalau di sini kan ada waktu ditanya orang India bukan saya orang Indonesia gitu. Oh iya, Iya kan? kami susah Kelihatan membedakan. Ini orang Cina atau orang Indonesia ini? sebab orang Cina pun di sini kan cakap bahasa Indonesia. Iya. pula tu Pekat bahasa kan. Indonesianya. Kita mulai dari kecil diajari bahasa Indonesia. Gitu. Kalau di sana bahasa lokalnya yang paling di Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya di Iya. bahasa ya. Oh, jadi ada beberapa sebenarnya bukan perbedaan saya menganggapnya karena sebagian dari bangsa Indonesia kan banyak orang Melayu juga. Iya, betul. Tapi arti kata Melayu tahu kan? Melayu itu? Itu apa? Lari ya? Lari. Kalau Melayu di itu sini lari. lari. Betul, Iya. betul. Tapi soal makanan kalian nggak ini ya? Nggak makanan di sini. Okey. Menyesuaikan. Semua menyesuaikan. Cuma di sini banyak sekali ya makan sambal. Banyak di sini. Sambal dan kerupuk. Iya, betul, harus ada di itu. Takut nanti balik Malaysia tu kan dah biasa tangan Nggak ada. sebelah. Iya, Pegang iya. kerupuk. Betul. Sebelah makan nasi. Iya, Gitu. betul itu betul. Kalau Indonesia itu kan ini makannya tuh pakai 5 jari kebiasaan. Iya, Kalau di iya. sana juga sama. Sama. Oh, ada yang seperti ini juga ada kan? Iya, Iya. itu kalau Muluk istilahnya. Oh, muluk. Muluk. Namanya ini muluk. Nggak pakai sendok. Kalau di sana pakai table manner. enggak Dua-dua. tergantung lah, Tergantung tergantung pada pada orang. seorang. Oh gitu. Tapi secara masyarakat ya, teman-teman ngelihatnya kalau dari Indonesia dan Malaysia itu seperti apa? Kalau di tempat kalian, apakah setiap orang datang itu langsung di welcome gitu? Halo selamat datang, kita gini gitu. Kalau di sana seperti apa? Juga seperti itu? Iya, kalau di Malaysia, kalau bagi saya sendiri, in Malaysia dan Indonesia kan satu rumpun. Iya, satu rumpun. Ibarat apa ya, saudara. Kita punya budaya pun nggak banyak beda. Iya, Cuma betul. mungkin bahasanya yang beda Bahasa. sedikit. Dan apa yang jadi persamaan antara kedua-dua negara ini, Ya. kita punya warm hospitality. Oke. Kan, kalau kami ke sini, oh ya sambutannya meriah sekali. Kalau orang Indonesia ke sana pun, ya ke Malaysia pun sama, Oh, sambutannya oke. meriah gitu. Ada penyampaian nggak dari teman-teman tuh lagi rebutan nih lagu Halo Halo Bandung gitu? Dengar nggak? Enggak, Enggak lagu dengar. Halo Bandung. Gimana Halo-halo tu coba Bandung. nyanyi sedikit. Saya kalau nyanyi nanti harus ada anak-anak yang kecil, budak-budak itu. Kenapa? Karena itu lagu anak-anak yang selalu diajarkan. Itu lagu perjuangan gitu. Nanti browsing aja, itu kan sempat rame itu. iya. Kita juga sempat menerima informasi itu kan. Sebenarnya ini Halo Bandung diambil apa gimana? Permasalahannya kan seperti itu yang sering terjadi. Tapi faktanya kan nggak seperti itu kan. Artinya begini, ketika teman-teman dari Malaysia itu datang ke sini kan kita nggak terlalu memikirkan hal itu kan. Iya. Berarti ada yang besar-besarkan aja ya. Iya, Oke. itu nggak usah dipikirin. Kita kan semuanya berteman, Oke. sama aja. Oke, Cuma oke, mungkin oke. perbedaan budaya itu sedikit. Ya kita nggak apa-apa lah kan. Memang Apa perbedaan yang beda sedikit. budayanya? Nggak ada. Nggak ada kan, sama Nggak ada, aja. sama kan? aja. Cuma bahasa aja mungkin dikit. Dikit. Mungkin macam kosakata tadi itu Iya, kalau iya, betul. Melayu tuh kalau di sini lari gitu kan, Iya, lain-lain iya. berbeda itu. Kalau di gitu. sana berbeda ya. Iya. Oke. Jika kalian melihat apa yang terjadi di Indonesia begitu ya, dengan kedatangan langsung seperti ini,
Menurut kalian penanganannya seperti apa? Nggak bagus semua kan penanganannya kepada teman-teman yang di sosial kan nggak bagus semua gitu. Cara mengatasi. Cara Mengatasi artinya begini, penanganannya dari pemerintah itu sudah sesuai nggak yang mereka butuhkan? Dari segi maksudnya Dari segi sosial. pelayanan sosial kepada teman-teman tunanetra, mulai dari tempatnya, mulai dari fasilitas yang diberikan, makanan atau transportasi, pelatihan gitu. Ini di Di sini sini atau atau di di Malaysia? Malaysia? Di sana, di sana, di di ini dulu di Sukun. Malang. Oh, di Oh, Sukun. kalau di itu cukup baik karena makan pun 3 hari sehari 3 kali gitu. Lepas tu dari segi kalau kelengkapan itu memang lengkap. Kalau Okay. mereka enggak punya sabun apa semua itu, nanti ada pelayanan yang akan hantar gitu. Kalau di Malaysia? Kalau Karena di mereka Malaysia, datang pergi, bagaimana pelayanannya? ya mungkin untuk mengajar lebih mandiri. Oke. Tapi kalau bagi saya, kalau di sini saya lihat mungkin kelas kemahiran atau Kemahiran. kelas bahasanya itu perlu dipelbagaikan. Oke. Karena ada klien yang mahir berbahasa Inggris Oke. yang punya potensi untuk dikedepankan, tapi karena enggak ada kelas bahasa gitu kan, Yeah. jadi mereka kayaknya enggak apa-apa lah, enggak punya peluang untuk belajar bahasa. Oke. Kalau di Indonesia itu ada aturan pemerintah yang mengharuskan bahwa teman-teman baik itu tunanetra ataupun tunagrahita dan lain sebagainya itu mereka dipekerjakan di salah satu lembaga. Iya. Sama seperti Malaysia. Iya, Berapa orang? Sama. 1 orang atau 2 orang wajibnya yang kerja di tempat pemerintahan? ada kuotanya, maksudnya kalau di Malaysia Ya, berapa orang orang? yang disabilitas Betul, itu disabilitas. OKU dipanggil orang kelainan upaya. Ah, Ada beberapa percentage, saya kurang okay. pasti percentage-nya, tapi di setiap organisasi harus ada percentage ini Okay. OKU yang bekerja gitu. Oke. Kalau menurut kalian selama 2 bulan di sana di Sukun gitu ya, kalian melihat bagaimana yang dibutuhkan teman-teman tunanetra itu sebenarnya apa sih? Mungkin social support. Social kot. support. Hanya social support. Iya. Social Kalau support. itu sangat apa ya? Sebab kebanyakan di situ memang social supportnya kurang. Ada Oke. yang maksudnya ada 50-50 gitu. Dan mungkin ini latihan kemahiran kan. Oh, oke, Maksudnya oke. kita bantu dari segi social support, mereka dah kuat bangkit, terus kita bantu dari segi kemahiran. Jadi mereka bisa mandiri setelah keluar nanti. Kalian melihat nggak ada 1 orang di sana kah atau 2 orang bahkan lebih mungkin yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa? Banyak. Oh ya? Banyak. Oh ya? Kan biasanya dikasih tongkat saja kan ya untuk membantu, lalu pelatihan hanya pijat saja. Tapi sebenarnya ada yang lebih luar biasa atau yang dibutuhkan selain itu seharusnya. Ada, kalau setengah itu dia suka main alat muzik kan. Oh, ya? Tapi sejak dia netra itu kan orang apa ya, macam menjatuhkan Betul, gitu kan. betul. Jadi semangatnya turun. Oke. Bila begitu jadinya bila dia masuk di RSBN ni, dia takut dengan orang sekeliling. Mungkin kalau dia mau cuba itu Ya. nggak bisa. Oke. Karena orang jatuh-jatuhkan gitu kan. Oke, menariknya dari sisi sosial tidak hanya dari apa yang mereka dapatkan dalam diri mereka Yap. atau yang dianugerahkan, tapi ada sisi psikologi yang sepertinya juga harus ditolong benar-benar gitu ya. Betul. Kalian melihatnya apakah di sini di Indonesia itu untuk orang-orang yang terhubung dengan psikologi ini sudah cukup apa belum? Harus butuh 2 psikolog atau harus butuh 3 atau harus butuh berapa? Kalau di Baiknya. Malang. Iya, kalau di Malang. Ini apa? Di Sukun. Di Sukun tuh. Kalau dari segi psikologinya, Aha. mereka nggak punya ahli psikologis kan? Oh, Karena belum ada. Dari segi psikologisnya bantuannya itu melalui spiritual. Oke. So dan melalui kelas agama, Ya, betul. penerapannya dari segi itu. Maksudnya dipanggil ustaz untuk bantu dari segi sokongan Oke. spiritual. Berarti mengajak mereka untuk lebih rileks gitu ya. Iya. Tapi memang bagi pandangan saya seharusnya ada macam ahli psikologis kan yang bertugas Oke. untuk mengecek, memeriksa Oke. supaya mereka dalam keadaan yang bagus selalu Baik, gitu. baik. Teman-teman, pekerjaan kalian ini kan begitu luar biasa ya. Pekerjaan kalian ini langsung berhubungan dengan orang yang mungkin 2 bulan yang lalu kalian belum mengenal mereka begitu ya. Setelah ini kalian meninggalkan mereka, Ya, iya kan? betul. Mereka yang di sana, bukan yang di hati ya. Ya, harus bilang nih. Yang di sana itu akan ditinggalkan kalau boleh begitu ya, karena ini di radio yang menjadi salah satu media hiburan bagi mereka juga. Apa yang mau kalian sampaikan, pesan kalian kepada mereka? Boleh satu-satu? Safia dulu mungkin. Ya, saya dulu. Iya. Mungkin saya nak pesan
teruskan kehidupan walaupun kita ada kekurangan, tapi kekurangan itu yang membuatkan kita semangat untuk terus berjuang ke hadapan. Kerana setiap orang itu ada keistimewaannya sendiri. Cuma jangan takut pada diri itu untuk terus ke hadapan. Kita tak cuba belum tahu kan gitu. Okay. Jadi semoga sihat selalu, semangat dan sebagainya itu. Oke, hanya itu aja, nggak ada yang lain? Ya, nggak ada. Beneran? Ya, benar. Iya benar, wajahnya merah tapi ya Aisyah ya. Merah blush. Oh blush, oke. Hangat ya di sini. Hangat di sini. Kalau Aisyah apa yang mau disampaikan? Ya. Boleh menghadap kamera juga nggak apa-apa. Untuk semua yang mendengar ataupun melihat, tidak kira sama ada anda disabilitas, golongan disabilitas atau netra atau apa-apa aja, setiap dari kalian punya keunikan tersendiri, keistimewaan tersendiri. Jangan pernah menyerah kalah, teruskan berusaha, semangat terus untuk bangkit dan sukses dalam hidup. InsyaAllah kita semua nanti akan berjaya kalau kita berusaha dengan sebaik mungkin. Oke, alhamdulillah. Dia lebih umum loh kalau menyampaikan pesan. Ya, Ada saya pesan umum khusus, itu. ada pesan khusus kayaknya nih, Enggak lah. yang ditujukan kepada siapa gitu. Satu nama yang paling spesial bagi kalian sebelum kalian meninggalkan Indonesia. Sebutkan satu nama saja. Satu nama maksudnya namanya apa? Iya, Yang memberi namanya. ini signifikan ya, paling betul, memberi kesan. yang ya, paling gitu. memberi kesan. Yang kamu butuh tisu atau atau tahu mungkin enggak? Enggak. Bener, oke. Iya, benar. Oke. Satu nama. Sofia. Siapa dia? Yang Ya, yang paling tidak membuat kamu paling sedih gitu lah, atau sedikit kurang rela kalau harus meninggalkan Indonesia. Oh, mestilah pegawai di Terserah RSPN. siapa saja. Ya, mungkin Pak Firdaus, ya, Kenangan apa kepala tuh? UPT. Aha. Kerana apa ya? Dia walaupun suaranya lantang gitu, tapi itu memberi semangat. Oke. Gitu. Motivasi. Motivasi. Dalam gurau-gurau dia itu ada apa ya? Candanya. Ya, candanya itu. mhm. Dia seperti seorang bapa yang sayangkan kepada anaknya gitu. Iya, betul. Jadi betul. dia itu Oh buat gitu. teringat gitu. Pak Firdaus ya. Iya. Oke, semoga tersampaikan Pak Firdaus ya. Ya, Ya, semoga sebelum- Pak Firdaus ya dengar Pak ya, Firdaus lihat ya. Ini Pak Firdaus disebut namanya. Pak Firdaus punya anak laki-laki? Enggak? Ada. Oh ada, dia tahu. Dia tahu. Oke, kalau Aisyah siapa aja? Oke, kalau tadi bapaknya kan. Bapaknya. Ini ibunya. Gitu ya? Iya, insignifikannya itu Bu Umi. Bu Umi. Bu Umi itu Ibu juga- atau Umi? Sama lo artinya. Namanya Bu Oh, namanya Umi Umi. Aisyah. Oke, Ya. Umi. Bu Umi itu pegawai pekerja sosial di RSPN. Ibu Umi itu karakternya sangat penyayang, Oke. sangat apa ya, keibuan. Oke. Jadi setiap kali kami punya masalah atau kami mau diskusi, kami mau ngobrol, mau apa klarifikasi apa-apa, Bu Umi yang akan ke depan bantuin kami. Oke. Menjadi ibu untuk kami gitu. Dan juga pelindung juga ya waktu di sana ya. Betul. Siapa Pak Firdaus? Ya, Pak Firdaus Bumi itu sama. Betul. Oh, Pak Firdaus Iya. sama. Iya. Oke. Itulah tadi. Teman, kalau kita berbicara tentang hal yang bersifat sosial memang ada rasa sedih begitu ya. Karena hanya 2 bulan waktunya. Iya, Betul. seharusnya Kurang ya? lebih lama. Lebih lama. Idealnya berapa bulan? Nah, berapa kamu mau? 6. Berapa kamu mau, Zafia? Berapa kamu mau, Zafia? Berapa ya? Berapa? Ketika Kalian nggak terus. LDR? Kalian nggak long distance relationship kalian dengan yang di Malaysia? Oh, itu enggak tuh. Kayaknya masih dua-duanya nih harus lama meninggalkan loh ini. 2 bulan lamanya loh. Kalau Aisyah ada yang nunggu di sana ya? Oh, itu rahasia. Ya pasti Itu ada lah, pasti Itu ada lah. rahasia, nggak bisa ngomong nih, terbuka ini. Kalau nggak bisa ngomong berarti ada. Iya, secara psikolognya gitu. Oh, Siapa gitu yang ya. datang itu dialah itu. Siapa yang datang Siapa itu? yang datang? Aha. Siapa yang datang cepat itu itulah. Oh, Orangnya gitu. gitu. Oh, ini ojek online. Kan lebih cepat. Baik, terima kasih. Teman, inilah perbincangan kita yang semoga bisa memberikan banyak inspirasi ya. Ternyata banyak juga orang-orang yang spesial, bahkan membuat hati mereka terketuk begitu ketika melihat secara langsung. Bahkan mungkin dari orang Malang sendiri malah belum ke sana sama sekali mungkin. Iya. Saya pribadi memang masih belum ke sana, tapi pernah ke sana. Dan berkawan dengan salah satu orang di sana, sekarang sudah nggak tinggal di sana lagi. Dia udah meninggal. Jadi dulu tukang ini urut atau pijat ya. Nah itu. Tapi sekarang hubungan saya dengan beliau waktu pijat tuh enak, ngobrol macam-macam. Iya. Dia tahu, dia tahu ngobrol ini gitu. Kadang bilang, Mas Mario kayak orang siaran dong ngomongnya gitu. Sambil dipijat sambil ngomong kita. Iya. Gitu. Kalau batuk-batuk selesai kita.
Siapa terima kasih banyak ya sudah Iya, hadir di ruang tamu sama-sama. RRI. Terima kasih Aisyah, thank you, juga. thank you. Ini semoga bisa menjadi kenangan ya. Nanti setelah tampil, recordnya selesai, kita tampilkan, kita pasti akan tag kalian. Iya. Ya, Oke, thank you boleh. banget ya. Terima Jangan kasih. lupa Terima kasih untuk juga. selalu kami ke Iya. sini. terus terima kasih. Sampaikan salam untuk keluarga besar. Iya, Amin. Yang insya ada di Allah, sana. insya Allah Ya. boleh sampaikan. Ada yang mau diajak ke Malaysia dari sana? Mungkin Kenapa nanti dia? kenapa dia? Iya, iya. Sebenarnya ada juga Aisyah sebenarnya. Tapi dia tak nak support. Iya, ni, mungkin iya. off record aja Iya, lah ya kita iya, bahas off itu. record nanti Iya, mungkin. Aisyah ini pasti Iya. ada ini. Ini yang nganter ya? Ah, Yang nganter. Oh, enggak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat berbahagia dan semoga apa yang bisa kita sampaikan memberikan banyak inspirasi untuk anak muda, kaula muda yang ada di Malang ataupun juga di negara Indonesia. Dua spesial tamu saya dari negeri jiran Malaysia yang sudah hadir di ruang tamu RRI. See you, bye-bye. Assalamualaikum.